Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat semuanya. Kali ini kita akan melaksanakan praktikum kimia farmasi dengan judul kinetika reaksi kimia. Dalam praktikum kali ini kita akan belajar tentang faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kecepatan reaksi. Kita akan mempelajari ada beberapa faktor. Yang pertama adalah luas permukaan zat, yang kedua adalah konsentrasi, yang ketiga adalah suhu atau temperatur, dan yang keempat adalah katalis. Di sini ada beberapa alat dan bahan yang kita butuhkan. Kita mulai dari alat, yaitu yang pertama gelas ukur, ada pipet tetes, kemudian ada spatula, kemudian ada gelas kimia, ada Erlenmeyer, dan juga ada lumpang dan alu. Selain itu kita juga menyiapkan kertas yang sudah diberi tanda pada bagian tengah. Adapun bahan yang kita siapkan yaitu ada batu kualam, kemudian ada MnO2, ada FeCl3, kemudian ada asam klorida dengan berbagai konsentrasi, kemudian ada natrium tiosulfat, dan yang terakhir ada hidrogen peroksida. Prosedur kerja yang pertama, kita akan belajar tentang pengaruh luas permukaan. Untuk mengetahui tentang pengaruh luas permukaan, di sini kita menggunakan batu kualam. Luas permukaan identik dengan ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikelnya, maka semakin luas permukaannya. Jadi di sini kita akan membandingkan reaksi antara batu kualam yang belum digerus atau yang ukuran partikelnya besar dengan batu kualam yang sudah digerus atau yang ukuran partikelnya kecil, yang nanti akan kita reaksikan dengan asam klorida 3 molar. Nah, langkah pertama adalah kita ambil salah satu batu kualam, kemudian kita gerus menggunakan lumpang dan alu. Batu kualam dihaluskan, maka akan menghasilkan serbuk batu kualam dengan ukuran partikel yang lebih kecil, yang berarti luas permukaannya akan lebih besar. Lalu batu kualam ini kita masukkan ke dalam gelas kimia yang sudah kita siapkan, di mana yang ukuran partikelnya besar kita masukkan dan yang ukuran partikelnya kecil juga kita masukkan ke dalam gelas kimia. Setelah kualam kita masukkan ke dalam gelas kimia, kemudian kita tambahkan HCl 3 molar, masing-masing 2 mili. Kita ambil menggunakan gelas ukur saja, tidak masalah. Kita ukur sebanyak 2 mili. Lalu kita reaksikan secara bersamaan antara yang berukuran partikelnya besar dan yang ukuran partikelnya kecil. Kita tuangkan bersama. Di sini terlihat bahwa batu kualam yang berbentuk serbuk sudah selesai bereaksi, sedangkan yang berbentuk bongkahan belum selesai bereaksi atau belum semuanya larut. Nah, ini menandakan bahwa ukuran partikel zat itu akan berpengaruh terhadap kecepatan reaksi. Untuk percobaan yang kedua, kita ingin melihat bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap kecepatan reaksi kimia. Kita akan mencampurkan antara natrium tiosulfat 0,15 molar sebanyak 25 mili yang sudah kita ukur volumenya menggunakan gelas ukur, dan HCl 0,3 molar sebanyak 5 mili. Nah, kita akan mencampurkan ke dalam gelas kimia yang di bagian bawahnya sudah kita beri
tanda bulatan, karena ketika nanti dicampurkan akan timbul warna keruh ya. Pada saat tanda bulatan hitam ini sudah tidak terlihat, maka reaksi tandanya sudah selesai. Kita akan praktikkan. Jadi kita tuangkan terlebih dahulu 25 ml natrium tiosulfat ke dalam gelas kimia. Oke, lalu kita campurkan dengan HCl. Namun sebelum kita mencampurkan dengan HCl, ya, kita siapkan dulu stopwatch. Begitu HCl dimasukkan ke dalam gelas kimia, pada waktu yang bersamaan stopwatch kita nyalakan hingga tanda bulatan tidak terlihat. Oke, kita masukkan, stopwatch dinyalakan. Lihat, larutannya semakin keruh hingga tanda bulatan tidak terlihat lagi, lalu kita matikan. Cara yang sama untuk langkah yang kedua, kita coba menggunakan HCl dengan konsentrasi yang lebih rendah. Ya, jadi kita akan mencampurkan sama seperti tadi 25 ml natrium tiosulfat dan 5 ml asam klorida. Hanya saja 5 ml asam klorida itu dia terdiri dari asam klorida 3 molar sebanyak 3 ml dan kita tambahkan air sebanyak 2 ml, sehingga konsentrasi HCl-nya menjadi lebih encer dibandingkan dengan percobaan pertama tadi. Kita masukkan 25 ml natrium tiosulfat ke dalam gelas kimia yang diletakkan di atas tanda bulatan hitam. Masukkan HCl yang tadi konsentrasinya lebih rendah daripada yang sebelumnya karena ditambah dengan air. Kita masukkan, pada waktu yang bersamaan kita nyalakan stopwatch. Kita tunggu sampai tanda bulatan hitam tidak lagi terlihat. Tanda bulatan hitam sudah mulai tidak tampak. Oke, sampai benar-benar tidak tampak, lalu kita matikan. Nah, prosedur yang sama kita akan lakukan untuk berbagai variasi konsentrasi HCl maupun berbagai variasi konsentrasi natrium tiosulfat. Lalu akan kita bandingkan waktunya, apakah dengan berkurangnya atau bertambahnya konsentrasi, bagaimana pengaruhnya terhadap waktu reaksi, apakah lebih cepat ataukah lebih lambat. Untuk faktor yang ketiga yaitu temperatur. Kali ini sama, kita masih akan menggunakan larutan natrium tiosulfat dengan asam klorida 3 molar. Langkah pertama, kita masukkan natrium tiosulfat ke dalam tabung reaksi sebanyak 4 tetes. Baik, lalu kita campurkan dengan HCl 3 molar sebanyak 2 tetes. Dan kita nyalakan stopwatch. Kita tunggu sampai warnanya menjadi keruh dan tanda bulatan tidak terlihat melalui dalam tabung. Sudah mulai keruh. Nah, bulatan sudah mulai tidak terlihat. Lalu stopwatch kita matikan. Nah, untuk perbandingan antara suhu yang tanpa pemanasan dengan diberi pemanasan, sama, kita masukkan 4 tetes natrium tiosulfat ke dalam tabung reaksi
Hanya saja sebelum ditambahkan HCl, natrium tiosulfat ini kita panaskan terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam air yang sebelumnya telah dipanaskan. Kita masukkan tabung reaksi yang sudah diberi Na2S2O3 ini ke dalam gelas kimia dan kita diamkan kurang lebih 30 detik. Setelah 30 detik, kita angkat natrium tiosulfatnya, kemudian kita letakkan di atas tanda bulatan hitam. Kita lihat dari mulut tabung masih terlihat warna biru. Kemudian kita tambahkan pada saat masih panas HCl 2 tetes. Kemudian kita nyalakan stopwatch. Kita tunggu sampai warna biru pada kertas tidak lagi terlihat. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa keruhnya akan lebih cepat daripada yang sebelumnya. Tunggu sampai benar-benar tidak kelihatan warna tinta. Lalu kita matikan. Nah, terlihat waktunya jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang tanpa pemanasan. Baik, sekarang faktor yang terakhir yang bisa mempengaruhi dari kecepatan reaksi adalah katalis. Di sini kita menggunakan katalisnya ada dua, yaitu FeCl3 atau periklorida dan juga serbuk mangan oksida. Nah, yang menjadi zat yang akan kita percepat reaksinya adalah hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida pada suhu kamar, jika kita diamkan sangat lama berjam-jam, maka hidrogen peroksida ini akan terurai menjadi air dan oksigen. Dan gelembung oksigen itulah yang akan muncul jika kita diamkan sangat lama. Nah, dengan kita menambahkan katalis, kita dapat mempercepat terjadinya pembentukan gelembung oksigen di dalam hidrogen peroksida. Kita akan buktikan sekarang. Langkah pertama, kita masukkan hidrogen peroksida masing-masing 5 ml ke dalam 2 Erlenmeyer. Erlenmeyer yang pertama kita tambahkan periklorida sebanyak 1 ml. Kita tuangkan. Kemudian kita lihat apa yang terjadi. Gelembungnya langsung muncul, yang artinya oksigen yang terbentuk jauh lebih cepat dibandingkan ketika kita tidak menambahkan periklorida. Untuk Erlenmeyer kedua yang sudah kita masukkan tadi hidrogen peroksida, kita gunakan katalis yang kedua yaitu mangan oksida. Kita tambahkan sedikit saja, kira-kira seperti ini. Kita masukkan ke dalam hidrogen peroksida. Kita lihat apa yang akan terjadi. Kita lihat, ternyata gelembungnya pun langsung muncul. Kita lihat terus apa yang akan terjadi. Baik, kita lihat gelembungnya kemudian terbentuk bahkan sampai hilang hanya dalam waktu yang sangat singkat. Ini membuktikan bahwa dengan penambahan katalis yang dalam percobaan ini adalah FeCl3 dan MnO2 itu mampu mempercepat reaksi kimia. Demikian tadi serangkaian praktikum tentang kinetika reaksi kimia. Ada 4 faktor yang kita pelajari yang dapat mempercepat ataupun memperlambat reaksi kimia. Semoga teman-teman dapat lebih memahami faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kecepatan reaksi kimia di dalam proses-proses di laboratorium. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.